Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Sandi Susanto, dan pada kesempatan kali ini, di video kali ini saya akan membahas bagaimana caranya konfigurasi web server di Linux. Oke, kita langsung saja ya teman-teman untuk ke langkah-langkahnya. Jadi hal yang pertama perlu kalian jalankan yaitu kita akses terlebih dahulu servernya. Seperti biasa, saya untuk mengakses servernya menggunakan command prompt yang ada di Windows 10. Kita run terlebih dahulu, dan di sini command prompt-nya sudah terbuka ya teman-teman. Seperti biasa, kita ketikkan SSH, kemudian diikuti dengan username, IP server, kemudian enter. Lalu kita masukkan passwordnya, masuk ke mode super user, kemudian ketikkan password. Oke. Dan di sini kita sudah membuat Di sini kita sudah masuk ke direktori home Sandi. Agar lebih jelas kita clear perintah sebelum-sebelumnya. Dan di sini saya akan membuka notepad untuk mencatat direktori apa saja yang perlu dijalankan atau perlu masukin ya teman-teman. Oke. Kita langsung saja teman-teman. Jadi untuk menginstal atau mengkonfigurasi web server itu kalian harus perhatikan terlebih dahulu untuk IP servernya ya teman-teman. Kita cek terlebih dahulu ifconfig ya. Dan di sini servernya saya memakai 2260. Kemudian pastikan lagi untuk koneksi internetnya apakah sudah terhubung di server lokal ini. Kita ke DNS Google aja, dan ini sudah terhubung. Kemudian Google aja. Nah, ini juga sudah terhubung. Kenapa saya mengecek IP address dan Google atau koneksi? Ini nanti gunanya untuk menginstal aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan untuk web server ya teman-teman. Jadi aplikasi yang dibutuhkan untuk menginstal web server yaitu Apache, kemudian PHP 5, kemudian MySQL. Sebenarnya ini saja sih, dua ini saja teman-teman yang perlu kalian perhatikan, Apache dan PHP. Oke, kita coba saja lanjut ke perintahnya teman-teman. Kita coba install terlebih dahulu paketnya dengan cara apt get install Apache, kemudian enter. Dan di sini kita setujui, kemudian enter. Kita tambahkan sambil nunggu paket instalasinya beres. Kemudian yang kedua, lumayan agak lama sih, tapi nggak nyampe 1 menit biasanya, tergantung koneksi internet kalian di lokasi. Nah, ini sudah beres teman-teman. Kemudian kita install untuk PHP 5 nya ya teman-teman. Apt get install PHP 5, kemudian enter. Kemudian kita klik ya juga. Lalu seperti biasa kita tunggu agar instalasi paketnya selesai. Oke, ini untuk PHP 5 nya sudah selesai diinstal juga ya teman-teman. Kemudian setelah kita install aplikasi Apache server,
dan PHP 5. Lalu kita coba akses di Chrome ya teman-teman, untuk akses ke server sini, apakah Apache-nya sudah terbaca atau belum. Kita coba lihat ke Chrome. Oke. Sambil nunggu Chrome-nya terbuka teman-teman. Nah, coba kita akses ke alamat IP server 192.168.22.60, kemudian enter. Nah, di sini sudah terbaca ya teman-teman, Apache yang sudah kita install barusan. Artinya di web server kita sudah terinstall Apache untuk web server. Nah, kemudian gimana sih caranya ketika kita ingin menyimpan suatu aplikasi di web server tersebut? Nah, ada beberapa hal yang perlu kalian konfigurasi ya teman-teman. Pertama, kalian coba pindah terlebih dahulu ke direktori etc Apache, kemudian enter aja dulu. Kita tulis ke notepad ya biar jelas teman-teman. Pergi ke direktori ini, lalu di sini coba lihat direktorinya, dan di sini terdapat beberapa file teman-teman. Nah, sekarang kita coba untuk masuk ke file atau folder sheet available. Oke, dengan cara perintah cd kemudian sheet available. Nah, kita masuk ke direktori ini. Oke. Lalu enter. Kemudian di sini juga kita lihat juga, dan di sini ada file yang bernama 00 default config ya teman-teman. Kemudian kita kopikan file ini, copy ke salin ya teman-teman, tapi masih tetap satu folder di site available ya teman-teman. Kita coba kopikan terlebih dahulu, copy, kemudian kopinya aku menamakannya sandinet.config. Ini bebas ya teman-teman, sesuai nama file yang ingin kalian beri nama. Kemudian enter. Nah, kita kopikan terlebih dahulu biasa ke notepad. Oke. Lalu kemudian setelah di copy, kita masuk ke direktori yang sudah kita kopikan teman-teman, dengan cara mengetikkan perintah nano kemudian sandi ke file yang kita buat tadi, kemudian enter. Nah, kita pergi ke nano, kemudian ke sandi.net ya, lalu di bagian sini kita rubah teman-teman. Untuk ini nanti ditambahin ke server name, kemudian server admin dan webmasternya ya teman-teman. Dan oke, kita coba memasukkan server name kita kasih nama sandi.net. Kemudian untuk server adminnya ke ini untuk server adminnya kita masuknya ke webmaster@sandi.net, dan ini kita bisa tambahkan www saja teman-teman, www.sandi.net, kemudian webmasternya server adminnya ditambah dengan webmaster@sandi.net. Lalu dokumen rootnya kita bisa arahkan ke folder aplikasi kita. Misalnya saya ingin menyimpan folder atau filenya itu di www.html kemudian / di folder HTML. Nah,
Lalu kita coba untuk setelah konfigurasi ini, aku kopikan saja ya teman-teman. Kita kopikan saja di sini. Bentar. Oh, jadi berantakan nih. Jadi berantakan. Coba dirapikan terlebih dahulu. Sebentar. Nah, ini nih. Kita rapikan terlebih dahulu ya. Nah, ini. Kita cukup menambahkan domain di sini, kemudian mengerahkan foldernya ya. Lalu setelah ditambahkan, kemudian save dengan cara Ctrl X, kemudian ya, lalu enter. Nah, kita sekarang posisi masih berada di folder set available. Kemudian kita pindah ke direktori Apache ya sekarang, dengan cara mengetikkan perintah cd. Kita lihat lagi filenya. Nah, kita coba masuk aja lagi deh teman-teman ke folder set available. Nah, masih tetap di folder set available ya teman-teman. Nah, di sini kan sudah terdapat file null default sama sandi.net config yang sudah kita konfigurasi tadi. Nah, langkah selanjutnya kita menonaktifkan dan mengaktifkan. Kita nonaktifkan terlebih dahulu file defaultnya teman-teman dengan cara mengetikkan atu di site kemudian arahkan ke file defaultnya ya teman-teman, lalu enter. Nah, kemudian ini perintahnya kita ketikkan service Apache untuk reload Apache-nya teman-teman, kemudian enter. Nah, sudah di reload, artinya file 00 depot itu sudah dinonaktifkan. Ini kita copy terlebih dahulu ya teman-teman. Copy seperti biasa ke notepadnya biar kalian jelas untuk melihatnya. Lalu langkah selanjutnya kita aktifkan file yang sudah tadi kita konfigurasi, misalkan dengan cara perintah nsite. Tadi kan untuk mengaktifkan itu kalau untuk mengaktifkan nsite. Lalu kita coba aktifkan file yang sudah kita buat, sandi. Kemudian enter. Nah, seperti biasa kita restart terlebih dahulu atau reload untuk service Apache-nya ya teman-teman. Kemudian enter. Oke. Setelah di reload, kemudian kita pergi ke folder yang sudah tadi diarahkan teman-teman. Kita akan mengarahkannya ke var www.html sekian apa gitu kan. Nah, kita bikin satu aplikasi atau HTML di folder itu. Coba kita pergi terlebih dahulu ke var www.html, kemudian enter. Nah, kita sudah berada di folder ini. Ke-8 pergi ke folder ini. Lalu kita ls. Dan di sini itu sudah terdapat folder yang bernama index.html. Nah, kita coba untuk nge-remove terlebih dahulu ya teman-teman untuk index.html-nya. Kita ls dan tidak ada file. Lalu kita tambahkan file di sini dengan cara mengetikkan perintah nano kemudian index.html. Kemudian enter. Nah, lalu di sini kita bisa membuat file HTML-nya ya teman-teman. Untuk scriptnya kita coba mengambil dari salah satu website HTML, misalnya seperti ini. Nah, di sini kita coba untuk mengambil scriptnya dari W3 Schools. Untuk kerangkanya aja sih teman-teman. Mana ya kerangkanya? Sebentar. Kerangka HTML
Atau kalau enggak kita cari untuk apa, kerangkanya aja dulu biar cepet. Kerangka HTML. Di kerangka HTML kita cari. Oke. Agak sedikit lemot ya ini, entah jaringannya atau komputernya, tapi feeling aku sih komputernya. Sebentar kita tunggu. Nah, sorry, coba kita buka web yang paling atas untuk kerangka HTML nya sendiri. Kita kopikan. Nah, misalnya ini ya teman-teman, kita copy untuk kerangkanya, kemudian salin, lalu kita paste di sini. Nah, untuk HTML sendiri kita kasih judul, misalkan judulnya itu website Sandi, misalkan Sandi. Kemudian di sini kita tambahkan untuk memperbesar aksaranya atau tulisannya. Biasanya seperti ini ya kalau nggak salah nih, aku lupa ingat soalnya. Kemudian kita tuliskan selamat datang di website Sandi Susanto. Nah, setelah kita membuat file HTML, ini ibarat kita sudah mempunyai satu aplikasi yang dimasukkan ke folder yang tadi diarahkan. Kemudian simpan lalu enter. Oke. Untuk memastikannya lagi kita coba restart service Apache-nya teman-teman. Apache init t, kemudian Apache restart. Sorry, nggak pakai nano, sorry teman-teman. Kita langsung etc aja, kemudian enter. Nah, ini service Apache-nya sudah di restart. Yang ke-9 perintah restart ya teman-teman. Lalu kita coba mengakses websitenya lagi atau IP-nya lagi ya teman-teman. Kita akses IP-nya lagi ke 2260, kemudian enter. Dan di sini masih belum terforward ya teman-teman. Oke, kita coba cari untuk permasalahannya. Kita coba untuk mengubah di dalam directory, directory etc apache, kemudian di set available ls, kemudian kita edit terlebih dahulu yang Sandi konfigurasinya, dan di sini kita coba kita untuk arahkannya ke sini aja teman-teman. Kita gak usah pakai slash lagi aja, coba service apache reload, sorry apache 2 reload. Oke, coba kita akses lagi teman-teman, akses lagi ke IP-nya. Nah, berarti kurangnya itu ada di situ ya teman-teman. Untuk directory root-nya tidak ditambahkan slash-nya lagi. Dan di sini kita sudah berhasil membuat web server teman-teman. Dan untuk yang pertama kan kita diarahkannya ke sini, ke default-nya. Tetapi untuk saat ini kita diarahkannya ke sini, ke aplikasi atau HTML yang sudah kita buat teman-teman. Oke, paling itu aja yang bisa saya sampaikan atau saya bahas pada video kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Untuk next video saya akan mencoba menginstal CMS ya teman-teman, CMS WordPress di server Linux kita. Oke, sekian, terima kasih teman-teman. Jangan lupa like, comment, share ke teman-teman kalian. Kalau semisal ada yang ingin tanyakan silahkan di kolom komentar di bawah ini. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.